Tuhan, terima kasih. Inilah pengakuan dari hati kami yang paling dalam, Tuhan. Mengingat kasih-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Kami bersyukur Tuhan, menerima kasih-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang luar biasa. Mengingatkan kami akan masa sengsara Engkau menuju salib. Kami tahu Tuhan, ini adalah pergulatan yang luar biasa yang harus Tuhan tanggung oleh karena dosa kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Ajar kami semua yang hadir pada saat pagi ini Tuhan, bukan hanya sekedar mengingat, tetapi meresapi, mendalami, bahkan lebih daripada itu Tuhan, semakin mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Setiap tahun kami merayakan hari yang sama. Jangan membiarkan kami melihat ini sebagai sebuah rutinitas, tetapi ini mengingatkan kami bahwa kami harus semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa, yang mau menggantikan kami untuk mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ambil alih waktu yang ada ini Tuhan, untuk Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Mampir dalam kehidupan kami Tuhan. Tengok hati kami, perbaharui batin kami, supaya kami semakin tenggelam di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bekerjalah Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Melalui kesempatan pada saat pagi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tuni dan tim penggembalaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh melayani pada saat pagi ini. Bapak Ibu, hari ini bukan hari Minggu biasa ya, tapi hari ini adalah hari di mana sengsara Yesus, Bapak Ibu. Saya jujur, waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Karena saya masuk ke dalam apa yang sedang dialami oleh Kristus pada saat Dia seorang diri di Taman Getsemani. Bapak Ibu, mungkin saya terlalu merasakan kali ya, sampai saya ketika menyiapkan ini tidak tahan, air mata saya terus keluar Bapak Ibu. Karena saya tahu ini adalah jalan yang tidak mudah yang Yesus harus lalui, yang Yesus harus jalani demi kita semua. Bapak Ibu, mungkin bisa. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita melihat slide hari ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini berbicara mengenai malam sunyi di Getsemani, pergulatan menuju salib. Bapak Ibu, saya kemarin kebetulan membaca ada satu kisah inspiratif yang membuat saya juga terharu. Ketika ada seorang, maksudnya ada dua orang bersaudara, kakak dan adik Bapak Ibu. Nah sang adik ini mengalami sakit liver.
Nah, salah satu untuk menyembuhkan daripada sakit liver sang adik, maka diperlukan adalah transplantasi liver atau transplantasi hati. Nah, singkat cerita, sang kakak ketika mendengar bahwa sang adik memerlukan hati untuk bisa ditransplantasi, maka sang kakak mengajukan diri. Ketika sang kakak mengajukan diri kepada dokter, maka dokter mengambil tindakan untuk memeriksa secara medis apakah sang kakak ini memang layak livernya untuk bisa diberikan kepada sang adik. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, melalui proses medis yang cukup panjang, akhirnya sang kakak dinyatakan bisa menjadi donor bagi sang adik. Tetapi resiko terbesarnya sang dokter juga sampaikan kepada kakaknya. Resiko terbesar adalah pada saat hati itu diambil Bapak Ibu, maka konsekuensinya adalah kematian. Sang kakak tahu bahwa resiko terbesarnya dia akan mati. Nah, singkat cerita Bapak Ibu akhirnya dioperasi, kemudian ada sebagian hatinya ditransplantkan ke sang adik. Karena Bapak Ibu, kalau yang Bapak Ibu ada yang berprofesi dokter tahu ya bahwa hati itu bisa regenerasi, ya bisa ditransplant dan organ tubuh yang lain juga bisa. Nah, jadi ketika diambil setelah operasi selesai Bapak Ibu, kira-kira 1 minggu atau 2 minggu kemudian sang adik pulih, tapi sang kakak meninggal. Kematian sang kakak memberikan kehidupan bagi sang adiknya. Untuk memperoleh second chance dalam menjalani hidup, maka sang kakak harus mengorbankan dirinya demi kesempatan kedua bagi sang adik untuk hidup. Cerita ini Bapak Ibu memang gak bisa dibandingkan dengan kisah Yesus ketika mengorbankan diri bagi kita semua. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, tidak mudah seseorang mau mati bagi orang benar, tetapi ada orang yang mau mati bagi orang baik. Tapi bagi Yesus, dia mati justru bukan bagi orang baik, bukan bagi orang benar, tapi bagi orang berdosa. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini ada nilai yang luar biasa yang Yesus harus kerjakan bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, kenapa saya perlu munculkan ini? Karena mungkin Bapak Ibu merasa, aduh ini teh udah tiap tahun kita rayain, udah kita tahu banget. Betul Bapak Ibu, kita udah sangat tahu dan sangat paham. Tetapi yang dipentingkan bukan hanya sangat tahu dan sangat paham, tetapi yang dipentingkan adalah bagaimana kita masuk ke dalam, bagaimana kita menghayati, bahkan menghidupinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang tebusan Kristus. Itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menengok di dalam Matius pasal 26. Bapak Ibu, hukumnya teh wajib kudu bawa Alkitab seperti saya Bapak Ibu. Sok atuh diangkat yang bawa Alkitab kayak saya. Sok atuh diangkat tinggi-tinggi. Puji Tuhan, ini teh jemaat di tempat ini teh puji Tuhan pisan Bapak Ibu. Sok atuh diangkat sekali lagi. Mending hebat ya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu tapi jangan ngomong-ngomong ya. Kalau saya misalnya, tapi antar kita aja ya. Kalau saya misalnya melayani gereja-gereja lain Bapak Ibu, biasanya saya pertanyaan yang sama saya selalu sampaikan kepada jemaatnya. Berapa banyak yang bawa Alkitab seperti saya? Eta teh nggak ada sama sekali. Kadang-kadang ada 1, ada 2. Itu teh udah puji Tuhan pisan Bapak Ibu ya. Apalagi hari ini di gereja ini, gerejanya mending nyempil tapi teh bawa Alkitab lumayan banyak. Berarti Bapak Ibu teh luar biasa. Sok atuh sekali lagi teh setan lihat aku dihitung ada berapa. Aduh, mending penasaran teh berapa. 1. Ada 2.000 Bapak. Keren pisan ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat yang genap Bapak Ibu yang ganjil ya. Baik ya. Oke. Kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-26. Saya akan bacakan ayat yang genap, yaitu ayat 36. Nanti di ayat 46 kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu membacakan ayat yang ganjil ya. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Judul perikopnya adalah di Getsemani. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mereka investasi dari jembatan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali keluar, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang dosa. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, ini adalah pembacaan yang mungkin setiap tahun kita baca, yang setiap tahun kita dengar, ya Bapak Ibu. Tetapi ada hal menarik yang selalu bisa kita temukan dari setiap event yang mungkin kita lakukan setiap tahun. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, pada saat Yesus menghadapi masa-masa sengsara, bahkan dia masuk nanti ke dalam kematiannya di atas kayu salib, bahkan ketika dia nanti bangkit, Yesus itu selalu terbuka dan sampaikan itu semua kepada murid-muridnya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Yesus mengenai apa yang akan menimpa atau terjadi atas diri Yesus. Semuanya serba clear dengan tujuan apa? Supaya para murid bersiap atas apa yang akan menimpa guru mereka. Next slide. Kita akan lihat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti aja di rumah bacanya, tetapi paling tidak ada 3 ayat yang menunjukkan bahwa Yesus sangat terbuka dan menyampaikan apa yang akan terjadi atas dirinya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 22 sampai 28, sangat jelas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan disesah, dia akan dianiaya oleh kaum rohaniwan. Bahkan pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematiannya. Kemudian yang kedua di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 19, di sini juga dikatakan Anak Manusia yang dimaksudkan adalah Yesus, Bapak Ibu, harus diserahkan ke dalam tangan manusia, ya. Jadi tangan manusialah, terutama kaum rohaniwan Yahudi lah yang nantinya akan menganiaya, bahkan menyalibkan Kristus. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi Yesus mau sampaikan kepada para murid, memang aku akan menderita, tapi jangan takut. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Ini sebuah pengharapan Bapak Ibu ya. Kemudian Matius pasal 26 ayat 21. Bandingkan dengan ayat 48 sampai 49. Salah seorang dari murid Yesus pada akhirnya nanti akan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang yang akan membunuh dia. Kita tahu yang dimaksudkan adalah Yudas. Jadi Yesus tuh tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya dia sampaikan kepada para murid. Supaya apa? Supaya para murid bersiap dan di dalam diri mereka tetap ada pengharapan. Ada kematian tapi tetap ada kebangkitan. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Next slide. Nah Bapak Ibu, paling tidak ada 3 hal yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai sunyi di Getsemani. Pergulatan menuju salib. Ada 3 bagian Bapak Ibu yang mau saya sampaikan.
Yang pertama, Bapak Ibu, bicara tentang pergulatan Yesus. Apa sih sebenarnya yang sedang Yesus gumulkan pada saat di Taman Getsemani? Yang kedua, Yesus bergelut seorang diri. Jadi ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, Bapak Ibu, kelihatannya ada yang nemenin, tapi padahal dia sendirian. Kemudian yang ketiga, Yesus bertarung dalam doa. Ada 3 doa yang Yesus sampaikan kepada Sang Bapa waktu di Taman Getsemani. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan ya di pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama, yang Bapak Ibu juga sudah dengar, doa yang pertama itu agak sedikit berbeda dengan doa yang kedua. Doa yang kedua dan ketiga, yang ketiga memang tidak disebutkan, tetapi doa yang ketiga itu sama dengan doa yang kedua. Kelihatannya sama antara doa pertama dan kedua, ternyata berbeda Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di rumah Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, bahkan kita sudah dengar bersama-sama. Nanti ketika Bapak Ibu di rumah baca kembali, ternyata betul Bapak Ibu menemukan ada perbedaan. Dari perbedaan itu justru kita melihat bahwa Yesus ketika berdoa, dia itu bertarung Bapak Ibu. Ini menarik ya. Ada bagian yang Yesus kerjakan di Taman Getsemani, itu sangat luar biasa. Kalau kita melihat Yesus di Taman Getsemani, yang kita lihat adalah kemanusiaan Kristus Bapak Ibu ya. Bukan kita melihat dari sisi kealahan Kristus, tetapi ini dari sisi kemanusiaannya Kristus. Maka Yesus bisa mati, bisa menderita. Ini adalah sisi kemanusiaan Kristus. Kok bisa ya? Kalau mau mah dia bisa dong, nggak mengalami betul. Dia bisa aja Bapak Ibu. Tetapi kalau Yesus tidak menunjukkan sisi kemanusiaannya, maka kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Karena dia tidak akan mati kalau dia sebagai Allah. Bapak Ibu, paham ya Bapak Ibu? Next slide. Bapak Ibu, saya munculkan satu statement ya sebelum kita belajar mengenai pergulatan Yesus. Apa sebenarnya yang Yesus sedang gumulkan? Bapak Ibu, ada salah satu rekan dosen kami itu sedang luar biasa berjuang untuk sehat. Karena dia kena kanker stadium 4, Bapak Ibu. Dia bilang begini, yang paling mengerikan yang saya harus alami adalah pada saat menghadapi kemo. Kita semua akan mati. Tapi ketika menghadapi kemo, seolah-olah Bapak Ibu itu persiapan menuju kematian. Matinya mah enak, cuma tutup mata, tapi masuk ke dalam kematian. Proses menuju kematian itu yang menyakitkan. Jadi saya mau bilang sama Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering kali baca ya, atau mendengar ada teman kita mungkin yang kena kanker atau penyakit terminal. Pasti selalu ceritanya yang diceritakan itu adalah masa-masa ketika menghadapi penderitaan dalam kemo. Dan itu biasanya mereka menyadari bahwa kami sebenarnya sedang menuju kematian. Ceritanya selalu menakutkan. Makanya Bapak Ibu, saya mau bilang sama Bapak Ibu ya, pergulatan Yesus itu Bapak Ibu bukan pada saat disalibnya, tapi menjelang mau disalib. Ya, makanya saya katakan sesungguhnya bukan kematian yang menakutkan, karena semua orang akan mati Bapak Ibu dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun kita semua akan mati. Tidak ada yang kekal, ada yang umur. Kita kemarin ada satu artis senior yang luar biasa yang hidup dari beberapa zaman, akhirnya juga menyerah dan meninggal Bapak Ibu. Usianya nggak tanggung-tanggung 87. Aduh, kita bisa nggak sampai 87? Belakangan ini kita dengar Bapak Ibu ya, anak-anak muda, kita dulu berpikir orang yang kena diabetes itu adalah orang yang udah umur-umur yang tua. Sekarang umur 20-an. Bahkan ada anak kecil yang kan juga kena diabetes dan seterusnya. Bahkan sampai gagal ginjal. Jadi ini ada fenomena yang kita lihat Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya bukan kematian yang menakutkan, tetapi saat-saat menjelang kematian itu. Nah, saya mau sampaikan, di Taman Getsemani Bapak Ibu, ini bukan bicara salib. Bukan. Taman Getsemani itu bicara tentang perjalanan Yesus menuju salib. Nah, ini yang sebenarnya jauh lebih berat ketimbang, maaf ya Bapak Ibu, kalau saya mau menggambarkan nih catatan dalam Alkitab, ketimbang Yesus naik di atas kayu salib, buat dia
Makanya apa di dalam Yohanes, kalau nggak salah Yohanes 19 dikatakan, Yohanes 19 ayat 30 dikatakan sudah selesai. Sudah selesai ketika di atas kayu salib. Tetapi yang Yesus perlu pergulatkan, yang Yesus perlu perjuangan besar itu bukan di atas kayu salibnya, tetapi di Taman Getsemani. Saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat lagi ya di alam ayat 37, bandingkan dengan Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Yesus itu ketika tahu akan menghadapi salib, Bapak Ibu, apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan itu adalah kesedihan yang sangat luar biasa. Selain kesedihan, ada satu kegentaran, bahkan saya membaca di dalam teks yang lain itu mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kegentaran yang dimaksud bukan hanya sekedar begini Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi saya naik Grab Bapak Ibu, saya berhentinya itu di seberang ya. Saya juga mengalami takut Bapak Ibu ketika mau nyebrang. Karena kiri kanan ada mobil ya Bapak Ibu. Cuman terima kasih. Tadi siapa Pak? Pak Ongga, wih itu temenin gercep pisan, menyelamatkan saya Bapak Ibu. Saya takut Bapak Ibu jujur ya, takut pisan da eta teh loba kendaraan. Nah itu kiri kanan begitu. Itu ada takut, tapi ketakutan Yesus enggak seperti itu Bapak Ibu. Ketakutan Yesus itu seolah-olah mau bilang begini, apa yang saya hadapi itu ketakutan yang tidak bisa dibayar oleh apa. Bapak Ibu, saya tunjukkan di sini ya. Sebab ia akan mengalami penderitaan terbesarnya saat meminum cawan. Makanya tadi Bapak Ibu ketika kita membaca di bagian waktu Yesus berdoa, kalau boleh Bapak, cawan ini berlalu daripadaku. Nah yang Yesus gentarkan, yang Yesus merasa sedih sangat luar biasa, karena dia harus meminum cawan. Nah cawan ini bukan hanya sekedar, oh ini kebetulan ini teh cawan ya Bapak Ibu. Dari Yesus. Bapak Ibu, jadi ini bukan hanya sekedar mau minum cawan yang isinya anggur, bukan. Tetapi cawan dalam konteks perjanjian lama, ini bicara soal penderitaan. Ini bicara soal murka Allah. Jadi dengan bahasa gampang Bapak Ibu, kenapa Yesus mengalami kegentaran yang luar biasa, mengalami kesedihan yang luar biasa, karena dia harus menanggung penderitaan dan murka Allah yang notabene dia harus tanggungkan karena dosa manusia. Kalau dalam konteks PL Bapak Ibu, orang berdosa itu digantikan sama hewan. Maka orang berdosa tidak akan mati. Yang mati apa adalah hewan. Bapak Ibu, kalau dalam konteks PL ya, ada orang yang bersalah Bapak Ibu ya, ada orang bersalah, maka hukumannya adalah kematian. Nah bagaimana orang yang bersalah ini supaya tidak mati? Maka harus mempersembahkan korban. Korban dipersembahkan jadi gini Bapak Ibu, kalau saya ilustrasikan gini. Katakan itu kambing ya Bapak Ibu. Ini ada banyak jenis korban soalnya. Katakan itu kambing Bapak Ibu. Jadi kambing ini dibawa oleh saya berdosa ya Bapak Ibu. Saya bawa ke dalam kemah suci. Nah saya berada di halaman karena kemah suci itu ada 3 ruang. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Tetapi bagi orang-orang hanya boleh masuk sampai di halaman. Jadi ketika di halaman saya bawa kambing Bapak Ibu, maka saya harus sembelih. Nah yang nyembelih itu bukan imam, tapi yang nyembelih itu adalah saya sebagai orang berdosa. Nah sebelum saya sembelih kambing saya Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan? Saya harus tumpang tangan. Nah ketika saya tumpang tangan, itu bukan sedang memberkati kambing, tapi saya sedang mentransfer, memberikan atau mengalihkan dosa saya kepada si kambing. Jadi si kambing ini yang nanggung dosa saya. Nah, ketika kambing ini saya sembelih Bapak Ibu, maka imam akan ada di situ, kemudian imam akan ambil tempat untuk menampung darah. Darah yang keluar itu ditampung, kemudian nanti Bapak Ibu masuk di ruang kudus, itu ada mesbah, nanti itu dipercikan darahnya. Atau bahasanya teh dikepret Bapak Ibu. Kan dipercik teh saya dikepret. Nah, maksudnya gini loh, ini loh Bapak Ibu, ini meja dikepret, cret nah gitu tah. You know, waktu dikepret Bapak Ibu, sebenarnya imam itu sedang menjadi perantara kepada Tuhan untuk terjadinya rekonsiliasi, pemulihan, pengampunan terhadap orang yang berdosa. Melalui apa? Melalui hewan yang dikorbankan. Tetapi dalam konteks ini Bapak Ibu, ketika kita lihat Yesus,
Yesus tuh ambil alih. Ambil alih untuk kamu orang berdosa, dosamu tak tanggung. Bukannya satu orang Bapak Ibu, tetapi seluruh dunia yang berdosa. Semua manusia yang berdosa ditanggungkan dosanya atas satu pribadi yang bernama Kristus. Oleh karena satu orang, maka semua akan diselamatkan. Amin. Tapi oleh satu orang semua manusia berdosa. Oleh siapa? Itu karena Adam dan Hawa. Ini adalah gambaran yang kita bisa lihat dalam kehidupan Kristus Bapak Ibu. Nah, saya membawa ini Bapak Ibu, jujur saya itu kayak benar-benar ngerasain banget ya, walaupun saya tidak mengalami, tetapi kayak masuk di dalam. Ketika masuk di dalam, wow. Bapak Ibu can imagine, saya waktu Pak Yusak sakit Bapak Ibu, waktu dia jatuh Bapak. Oh, Bapak Ibu belum dengar ya Bapak, Pak Yusak jatuh ya? Udah dengar belum? Orang saya belum cerita kok. Nah, di Oktober tahun lalu Bapak Ibu, Pak Yusak itu coba 80 kilo, teteh jatuh ngejerembak. Karena apa keselimpet pakai sendal jepit, itu teh becek, ngejerembak 80 kilo, teh sok kumaha Bapak Ibu, malam-malam. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, nah Pak Yusak ketika merintih kesakitan. Sakitnya luar biasa karena ada bagian yang retak dan ada yang dislokasi di bagian ini. Saya nggak bisa ambil rasa sakitnya Pak Yusak. Nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi ketika dia ke dokter, kan itu dipencet-pencet di segala macam sama dokter, dia kan kesakitan dan ketakutan. Pak Yusak tuh sangat takut sama dokter Bapak Ibu. Takut, lihat dokter itu tensi langsung naik. Pokoknya bagi Pak Yusak, dokter itu adalah ancaman. Jadi kalau Pak Yusak ke dokter nggak bisa sendirian, saya harus dampingi Bapak Ibu. Emang curang sih Bapak Ibu. Kalau giliran saya sakit Bapak Ibu, ketika dokter mau ambil tindakan, suami saya keluar dari ruangan dokter. Dia bilang, kau tanggung sendiri, aku tidak berani melihat. Karena apa? Ngeri. Nah Bapak Ibu bisa imagine ketika dokter ngobatin Pak Yusak kan sakit banget Bapak Ibu, kan ada yang dislokasi ya. Nah ketika Pak Yusak kesakitan, saya cuma ngelihat doang. Saya nggak bisa ambil alih rasa sakit dan takutnya Pak Yusak. Paham Bapak Ibu? Tapi Yesus ambil alih. Ini luar biasanya Allah kita Bapak Ibu ya. Makanya saya juga sampai heran Bapak Ibu ya. Kalau sampai ada orang yang meninggalkan Kristus, hijrah dengan ngomong begini, ini agama yang indah, di Kristen tuh nggak indah, orang Tuhannya aja mati. Gimana mau kasih kehidupan, Tuhannya mati. Dia kasih celepeng kieu tah eta barang. Dah kalau Tuhannya nggak mati deh, kamu teh nggak bakal hidup. Nih bahasa sederhananya Bapak Ibu, benar nggak? Kalau Yesus nggak mati, dah kita teh yang mati. Sok atau milih mana? Maka siapa yang berkorban? Yang berkorban tuh Yesus. Justru bersyukur punya Tuhannya mati. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada yang ngelikitik Bapak Ibu, imannya dikritik, Bapak Ibu jawab, ih Tuhan kamu teh mati, langsung dijawab teh. Nohok wae ya Bapak Ibu jawabnya. Nggak usah kemana-mana. Justru karena Tuhan saya mati, makanya teh saya hidup. Kamu mau mati. Mesti begitu Bapak Ibu, harus berani. Ya, jangan diam-diam aja. Aduh Tuhan dipermuliakan melalui diamnya aku, jangan. Ada sekali waktu kita perlu menyampaikan kebenaran supaya apa? Supaya juga mereka mendengar Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Nah, next slide Bapak Ibu. Nah, penderitaan Yesus tuh Bapak Ibu bukan hanya penderitaan Yesus Bapak Ibu ya, itu ngalami dua. Fisik karena dia harus dianiaya dan disalibkan. Itu sakit loh Bapak Ibu. Bapak Ibu disalibkan itu enggak main-main, ini dipakukan di sini. Lihat. Terus kakinya dibeginikan, dipaku lagi. Bapak Ibu ya. Jadi secara fisik Yesus itu sakit. Penderitaan secara fisik itu luar biasa sakitnya Bapak Ibu. Tetapi di sisi yang lain, kalau dilihat Bapak Ibu, selain fisik karena dia harus mati disalibkan, secara fisik juga saya temukan saking takutnya dia Bapak Ibu, saking gentarnya Yesus, maka di dalam Lukas pasal 22 ayat 44, keringatnya Yesus itu keluar darah Bapak Ibu. Nah saya baca di dalam satu artikel Bapak Ibu, ada satu artikel yang sedang menjelaskan Yesus tuh menghadapi trauma yang luar biasa pada saat menghadapi kematiannya. Bukan pada saat dia matinya, tapi saat menjelang dia mati. Bapak Ibu, jadi kalau dalam istilah medis itu yang disebut dengan hematidrosis. Jadi orang saking takut, saking gentarnya, atau
bener-bener kayak lagi depres, katakan ya, lagi depres banget, ada kesedihan, ada kegentaran, ada ketakutan, maka orang tersebut bisa mengeluarkan peluh darah. Nah, Yesus alami, Bapak Ibu. Di dalam Lukas ada catatannya, menunjukkan sangat luar biasa. Tapi di sisi yang lain, secara rohani, Yesus juga mengalami satu penderitaan. Kenapa? Karena dia akan terpisah dari Bapa. Makanya Bapak Ibu ketika dia disalibkan, dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini secara rohani ya Bapak Ibu. Nah, saya mengutip menurut Carson, Bapak Ibu, Yesus itu mati, Yesus itu menderita bukan sebagai seorang martir. Dia mengalami penderitaan menuju ke salib karena dia melakukan kehendak Sang Bapa untuk menanggung dosa manusia. Next slide. Nah, Bapak Ibu, berikut yang kedua. Kalau tadi kita membaca, Yesus itu ketika ke Taman Getsemani itu gak sendirian tuh Bapak Ibu. Tapi dia ngajakin 3 murid. Nah, 3 muridnya itu sebenarnya adalah 3 murid yang dekat. Yesus kan punya 12 murid Bapak Ibu. Ada murid yang dalam lingkaran dalam, tapi ada murid yang dalam lingkaran luar. Nah, yang Yesus ajak Bapak Ibu, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Mereka ini adalah murid-murid yang ada di dalam lingkaran dalam atau yang sangat dekat dengan Kristus. Itu diajak Bapak Ibu. Nah, menarik ya Bapak Ibu, yang diajak ada 3 ya. Ini adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Nah, kenapa Yesus membawa mereka Bapak Ibu? Yesus bawa mereka itu dengan tujuan mempersiapkan mereka ya Bapak Ibu. Maksudnya gini, kamu itu saksi mata loh. Kalau kamu ada bersama aku di Taman Getsemani, bahwa duka itu sudah ada di depan mata. Artinya apa? Aku akan pergi dan kamu akan kehilangan aku yang selama ini bersama dengan kamu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mempersiapkan mereka menghadapi bayang duka yang menjelang. Nah, di sisi yang lain Bapak Ibu, selain Yesus mempersiapkan mereka, Yesus juga meminta mereka berjaga-jaga ya, waspada ya. Mesti berjaga-jaga itu waspada, harus melek. Mendampingi. Kenapa mereka harus melek? Supaya mereka bisa mendampingi Yesus selama Yesus berdoa menepi. Jadi Yesus itu berdoa menepi Bapak Ibu ya. Jadi agak sedikit menjauh dari para murid. Nah, berdoa agar tidak jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, satu sisi Yesus mau mengatakan gini loh, aku mempersiapkan kamu ketika nanti menghadapi duka. Tapi di sisi yang lain, saya butuh kehadiran kamu untuk dampingi aku, untuk tetap terjaga, untuk tetap melek. Supaya apa? Supaya pada saat aku berdoa, jangan sampai kamu jatuh ke dalam dosa. Nah Bapak Ibu, dalam perkembangannya kita lihat ya, ada Petrus menyangkal Yesus Bapak Ibu ya. Ini menjadi bukti bahwa Petrus tidak berjaga-jaga. Makanya dia jatuh, akhirnya menyangkal Yesus sampai 3 kali. Next slide. Nah kita lihat Bapak Ibu faktanya ya. Mereka kan diminta untuk berjaga-jaga. Faktanya mereka tidak terjaga. Faktanya mereka tidak melek, tidak mendampingi. Tetapi justru tertidur pulas Bapak Ibu. Ini menarik ya. Yesusnya sementara sedang bergelut, benar-benar sedang berjuang bagaimana dia harus meminum cawan Sang Bapa. Tetapi di sisi yang lain muridnya santai aja, yang penting tidur. Nah ini sangat mengerikan Bapak Ibu kalau kita lihat ya. Nah makanya kalau Bapak Ibu nanti perhatikan tidurnya teh pules Bapak Ibu. Kalau tidur pules Bapak Ibu, ada goncangan di sekitar itu gak bakal dengar. Saya kemarin lihat di TV ya Bapak Ibu. Nah kadang-kadang apa yang saya lihat, apa yang saya baca itu bisa jadi ilustrasi dalam khotbah. Jadi itu di salah satu TV itu sedang menayangkan tentang apa yang viral. Nah singkat cerita, ada seorang pemuda itu lagi tidur di ruang tamu pakai itu loh Bapak Ibu, pakai apa namanya, karpet ya. Sementara eta teh sudah banjir masuk ke dalam ruangan. Nah itu sudah menggenangi, dia tuh udah basah tidur tapi dia nggak bangun loh. Wah ini keren, tidurnya luar biasa. Udah basah loh Bapak Ibu, itu tidurnya tuh di karpet. Dia teh mening begini, ada tuh teh viral Bapak Ibu. Nah dia terbangun gara-gara dibangunin sama orang. Eta bangun kamu teh banjir, dia kaget, oh ya banjir katanya. Bapak Ibu bisa imagine gak?
Kalau orang pules itu sampai lupa di sekeliling ada apa. Inilah gambarannya para murid Kristus. Mereka dipanggil untuk nemenin saya, nemenin Kristus, tetapi yang ada adalah mereka tidur pulas. Jadi mereka tuh tidak pernah tahu Yesus itu lagi ketakutan, Yesus lagi kesedihan. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah aku sedang mimpi indah. Ini mestinya diviralkan Bapak Ibu. Bisa bayangkan Bapak Ibu. Nah, saya mau tunjukin siapa yang menjadi saksi mata atas pergulatan Yesus di Taman Getsemani. Bukan para murid. Karena Yesus bergulat seorang diri. Yang jadi saksi mata itu adalah Taman Getsemani, menjadi saksi bisu atas apa yang sedang dialami oleh Kristus. Mengenaskan Bapak Ibu. Seharusnya murid-muridnya yang bisa menjadi saksi mata, melihat apa yang sedang digumulkan oleh sang guru. Tetapi mereka tidak di posisi itu. Yang mengambil posisi itu adalah justru Taman Getsemani. Bapak Ibu, belakangan ini saya kalau khotbah agak puitis Bapak Ibu. Ini kan bahasanya agak puitis ya. Iya. Kenapa? Karena kalau saya ngomong sama Pak Yusak sekarang juga mulai puitis Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau minta sesuatu, saya tidak langsung by the way ngomong, saya mau ini, enggak. Saya selalu bilang gini, Mas, kemarin teh saya mimpi. Mimpi apa? Saya teh mimpi ke satu tempat, ketemu ada satu barang. Nah, ketemu sama satu barang, itu teh barangnya bagus pisan. Tapi saya tidak bisa menggapai barang itu. Karena barang itu terlalu jauh. Tanganku tidak cukup. Ini suami perlu dikasih kata-kata puitis Bapak Ibu. Terus langsung Pak Yusak bilang begini, Bapak Ibu tahu kan orang Jawa itu selalu punya kata besok. Ya. Nah, yang orang Jawa tahu deh. Pokoknya kalau misalnya, Pak Yusak langsung tahu, Mah, pengen apa? Ini suamiku bisa membaca mimpiku. Terus saya bilang, iya, saya pengen ini, katakanlah pengen barang. Ya udah, besok saya anterin. Ketika dia ngomong besok, saya kejar Bapak. Besok, Mas. Kalau pikiran kita yang bukan orang Jawa, Bapak Ibu, saya kan bukan orang Jawa, saya teh orang Sunda, Bapak Ibu. Besok teh berarti minggu, besok teh Senin ya. Orang Jawa beda. Besoknya orang Jawa teh, mending bahaya. Makanya mesti ditanya dengan jelas. Mas, besoknya kapan? Karena orang Jawa besoknya bisa 2 hari lagi, bisa seminggu lagi, bisa 2 minggu, bisa sampai Tuhan Yesus datang. Jadi saya mesti pastikan. Terus suami saya bilang, enggak, Mah, besok beneran besok. Udah, langsung saya diem. Jadi gitu Bapak Ibu, perlu kadang-kadang kita itu kalau minta sama pasangan kita, jangan to the point. Saya ajarin. Jangan to the point. Nanti kita punya pasangan, ini minta melulu. Tapi kalau kita pakai kata-kata puitis, suami kita tuh udah langsung, ya, istriku tuh meminta dengan santuy. Kantong pun udah mulai agak kering, tapi demi istriku, aku keluarkan. Ini beneran Bapak Ibu, nanti dipraktekkan ya. Oke, next slide. Yang kedua. Yang ketiga ya Bapak Ibu, yang ketiga ya. Yesus bertarung dalam doanya. Ini adalah bagian yang terakhir Bapak Ibu ya. Yesus bertarung dalam doanya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menemukan ada beberapa hal ketika Yesus mengajukan 3 kali berdoa kepada Sang Bapa atau kepada Bapaknya. Nah, di bagian yang pertama Bapak Ibu, saya melihat ketika Yesus bertarung dalam doanya, Yesus itu bersandar pada kekuatan Bapa untuk taat. Tidak gampang Bapak Ibu untuk menjalankan misi perintah dari Sang Bapa. Kenapa? Karena itu sangat berat. Tidak mudah untuk dijalani. Makanya Yesus perlu bersandar untuk mendapat kekuatan dari Sang Bapa supaya dia bisa taat menjalankan semua perintah Bapaknya, terutama ketika dia harus meminum cawan
murka Allah. Nah, Bapak Ibu nanti lihat ya di ayat 36 sampai 38. Yesus membutuhkan kekuatan Bapa untuk melawan dan mengatasi emosi apapun yang menentang kehendaknya. Artinya begini Bapak Ibu, kehendak Bapa sangat jelas bahwa Yesus harus menanggung dosa manusia, yaitu meminum cawan atau penderitaan atau murka Allah. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa Yesus pun diliputi oleh perasaan gentar dan perasaan sedih yang sangat luar biasa, sampai Yesus katakan, aku seperti mau mati rasanya. Nah, emosi-emosi, perasaan emosi seperti ini Bapak Ibu, ini bisa saja menghalangi Yesus untuk melaksanakan perintah atau misi daripada Sang Bapa. Makanya dia butuh kekuatan. Makanya di sini Bapak Ibu, Yesus bergulat. Makanya saya katakan ketika dalam doa pun dia sebenarnya sedang bertarung Bapak Ibu ya. Yesus bergulat dengan keputusan apakah akan minum dari cawan tersebut, apakah akan meneruskan jalan yang akan menuntun pada kematian yang kejam, atau apakah akan memilih jalan lain. Kalau Yesus sedang diperhadapkan kepada banyak pilihan Bapak Ibu, maka Yesus mungkin akan memilih jalan lain, bukan meminum cawan. Tetapi karena dia menyadari dia harus melaksanakan perintah dari Sang Bapa, maka dia membutuhkan satu support dari Sang Bapa untuk dia bisa taat. Next slide. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Yesus bertarung dalam doanya, Yesus menundukkan dirinya pada kehendak Bapa. Makanya ada perbedaan di dalam doanya Bapak Ibu ya. Kalau yang bagian kedua, saya mungkin bisa tunjukkan Bapak Ibu ya. Kalau di dalam doanya pertama, Bapak Ibu saya akan tunjukkan ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Jikalau sekiranya mungkin. Tapi perhatikan ketika kita melihat ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ada pergeseran, ada perbedaan Bapak Ibu. Makanya Yesus itu ketika yang pertama meminta support daripada Sang Bapa untuk taat, maka di bagian yang kedua di dalam doanya mulai dari 39 sampai 42, di sini menunjukkan bahwa dia menundukkan dirinya pada kehendak Bapa. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu ya. Yesus menang atas dosa dan kematian dengan berserah dan menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Kali ini Yesus tidak punya pilihan selain nurut Bapak Ibu ya, menyerah. Nah, betapapun beratnya pilihan yang harus dia jalani. Aku akan meminum cawan tersebut, jadilah kehendakmu. Yesus tahu pada tingkat yang dalam bahwa kehendak Bapa adalah agar Yesus terus berada di jalannya. Artinya melaksanakan misi daripada Sang Bapa. Dengan menyerahkan dirinya pada kematian, mau tidak mau ini adalah pilihan yang tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Yesus tidak menyerah, tapi dia berserah pada kehendak Bapa. Jadi ketika Yesus mengatakan, ya aku akan meminum cawan ini, bukan artinya Yesus tuh kayak menyerah loh Bapak Ibu dengan keadaan, no. Tetapi dia berserah kepada kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kalau menurut kehendakku, aku mungkin akan pilih jalan yang lain. Tetapi karena mengikuti kehendakmu, maka aku berserah sepenuhnya ke dalam tangan Sang Bapa. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam Yesus ketika bertarung dalam doanya. Next slide. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, Yesus siap melakukan kehendak Bapa, terutama di ayat 46, Bapak Ibu. Saya munculkan di ayat 43 sampai 46, tetapi terutama di ayat 46, saya bacakan kembali Bapak Ibu. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu kalau turunkan nanti pulang di rumah, mulai dari 47 sampai turunkan ke bawah, Yesus itu sudah menghadapi yang namanya penderitaan. Yesus ditangkap loh Bapak Ibu. Ketika di ayat 47 Yesus ditangkap. Nah makanya ketika dikatakan bangunlah, artinya aku sudah siap menuju pada jalan salib. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya di sini Yesus siap melakukan kehendak Bapa. Kalau tadi berserah,
sekarang siap melakukan kehendak Bapa. Ayat 43 sampai 46. Yesus bersiap menyambut penderitaan yang harus ditanggungnya, tidak lari atau menghindarinya. Penderitaan salib tidak membuat Yesus mundur. Garis bawahi Bapak Ibu. Penderitaan salib tidak membuat Yesus mundur, tapi malah maju. Nah, ini keren pisan Bapak Ibu. Ketika Yesus tahu bahwa aku harus minum cawan ini, maka dia tidak berjalan mundur, tetapi dia berjalan maju. Makanya Bapak Ibu, di taman itu juga Yesus akhirnya ditangkap oleh pasukan Romawi. Atas dasar siapa? Atas dasar salah satu muridnya, Yudas, itu menyerahkan Yesus hanya gara-gara 30 keping perak. Yesus dihargai sangat murah Bapak Ibu oleh muridnya sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Yesus tidak mundur dan gugur dalam misi penyelamatan atas manusia berdosa. Ia sepenuhnya berserah pada kehendak Bapa. Singkat cerita, Taman Getsemani ditutup dengan kalimat Yesus siap bertarung menuju salib. Ini sebuah pergulatan yang hebat Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengenang sengsaranya Yesus, Bapak Ibu mau tidak mau kita harus masuk ke dalam 3 tahapan yang Yesus hadapi. Baru kita semakin mengerti betapa luar biasanya yang Yesus harus jalani. Next slide. Ini slide yang terakhir Bapak Ibu. Ini refleksi bagi kita ya Bapak Ibu. Ada 4 refleksi yang bisa kita renungkan dalam hari-hari yang kita jalani sekarang ini Bapak Ibu. Yang pertama, kisah sengsara Yesus di Taman Getsemani sebagai ungkapan kasihnya bagi manusia berdosa. Yes. Kalau tadi saya mengungkapkan cerita inspiratif kasih seorang kakak terhadap adiknya, itu berani berkorban, bahkan harus mati. Apalagi Yesus Bapak Ibu, jauh melebihi itu semua. Yang kedua, berserah pada Tuhan menjauhkan dari sikap menyerah. Betul Bapak Ibu ya. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam pergulatan kita ya, dalam penderitaan yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan, maka membuat kita tidak menjadi orang yang gampang menyerah. Yang ketiga, percaya pada kehendaknya di masa kelam. Nah, tidak gampang Bapak Ibu. Penderitaan yang mungkin kita hadapi sekarang ini tidak setara dengan yang Yesus alami. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, pada saatnya nanti Bapak Ibu ya, kita tidak akan meminta atau mengundang. Pada saatnya nanti Bapak Ibu, kita bisa saja diperhadapkan ke namanya yang penderitaan karena memikul salib. Sekarang kita ibadah masih bebas Bapak Ibu ya, masih enak di ruang AC. Tetapi someday we never know. Bisa aja pada saat ibadah kita digerebek Bapak Ibu. Nah, ketika pada saat ibadah digerebek, Bapak Ibu tahu ya bahwa Yesus sudah terlebih dahulu menderita. Makanya ketika hal itu menimpa kita, Bapak Ibu bersiap bahwa itu pun kalau sampai menimpa kita, berarti kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak kita. Bapak Ibu jangan takut. Kalau ada apa-apa terjadi, yang mati duluan itu di depan. Yang khotbah yang mati duluan. Iya, karena yang dicari itu siapa Bapak Ibu? Yang dicari bukan anak buah, bukan jemaat. Yang dicari itu adalah pentolannya. Nah, Bapak Gembala pasti aman. Yang gak aman itu saya Bapak Ibu. Bapak Gembala karena di pinggir, Bapak lagi duduk. Yang gak aman itu saya, karena saya di sini Bapak Ibu. Jadi dari depan yang kelihatan kan saya Bapak Ibu. Wah ini nih, ini kepala gengnya. Wah, udah berarti saya selesai Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Pada saat sampai itu pun menimpa kita, jangan takut. Ya, ada Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita hadapi. Yang keempat, taat pada Tuhan dalam segala keadaan. Nah, itu sambungannya dengan apa yang saya tadi sampaikan. Taat pada Tuhan dalam segala keadaan yang disertai dengan pengorbanan. Tidak ada kata lain Bapak Ibu, kalau kita mau mengatakan saya menjadi pengikut Kristus, maka Bapak Ibu dan saya harus siap berkorban dalam bentuk apapun. Bukan hanya sekedar berkorban harta kita, tenaga kita, pikiran kita, tetapi someday jika Tuhan izinkan, mungkin kita juga diminta untuk mengorbankan nyawa kita. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari salib yang mungkin nanti Tuhan bisa izinkan menimpa atas hidup kita. Amin tuh firman Tuhan.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian Bapak Ibu. Pujian ini terambil dari 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19. Seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan atas penderitaan yang kau alami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang sudah menanggung atas dosa yang kami sudah lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa balas. Sekalipun kami mengorbankan diri kami, itu tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Ajar kepada jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi ini Tuhan, untuk bukan hanya mendengarkan, memahami, tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami juga mau meresapi, kami hayati dalam pertumbuhan iman kami, supaya kami semakin lebih dewasa, semakin lebih mengenal Tuhan, semakin beriman, semakin mengasihi Tuhan, dan membuat kami akan tetap melekat dan tidak akan meninggalkan Tuhan untuk kami tukarkan dengan kepercayaan yang lain. Karena tidak ada tokoh agama manapun yang sudah menyerahkan dirinya, yang sudah mengorbankan dirinya bagi manusia yang berdosa. Tidak mudah seseorang mau berkorban bagi orang benar. Tetapi mungkin ada orang yang mau berkorban bagi orang baik. Tetapi yang tidak mungkin, tetapi itulah yang kami alami, bahwa Kristus mati bagi orang berdosa, bukan bagi orang baik, dan juga bukan bagi orang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini bagi kami semua, supaya kami semakin disegarkan iman percaya kami, untuk kami terus menyandarkan hidup kami, menyandarkan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Yes. Dengan darah yang mahal, Yes. tiada noda dan celah. Yes. Bukan emas perak. Yes. Bukan dengan emas perak, Amin. Amin. kau menebus Yes. diriku. Benar Tuhan. Yes. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Terima kasih Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah melalui pujian yang kami naikkan ini Tuhan, ini menjadi komitmen bagi kami
untuk kami meninggalkan manusia lama kami dan kami menghidupi manusia baru kami. Kami percaya Tuhan, natur baru yang Tuhan berikan bagi kami akan terus kami hidupi sampai kami menutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin.